DPR Bang, Komisi 11 terkait apa Bang? Boleh diceritakan Bang? Ya, jadi klien kami ini PT CV Nur New Cahaya New Cahaya Ujung. CV New Cahaya Ujung ini berdomisili di wilayah Kendari. Jadi perusahaan ini dipanggil RDP oleh pihak Komisi 11 DPR RI dalam rangka didengar keterangannya mengenai persoalannya dengan Bank Muamalat. Bank Muamalat yang ada di Kendari maupun yang ada di Jakarta, kantor pusat ya. Ini terkait dengan persoalan adanya dugaan penggelapan uang dan kemudian penggelapan sertifikat-sertifikat yang diduga dilakukan oleh Bank Muamalat. Kaitannya apa? Kaitannya ini terkait dengan dahulu kala tahun 2011-2010 itu ada yang namanya PT CV New Cahaya Ujung ini menjadi krediturnya dari debitur dari ini ya, dari Bank Muamalat begitu. Jadi lengkapnya nanti direktur sekarang ini yang akan menceritakan apa sih yang terjadi ini dengan Mbak Priski yang akan berbicara ya. Jadi bagaimana lengkapnya silakan, nanti setelah itu RDP-nya bagaimana nanti kami juga ceritakan. Silakan Mbak. Dah. Duduk soalnya. Baik, terima kasih teman-teman media yang sudah datang. Jadi saya sedikit menceritakan kenapa kasus ini sudah lama dan tidak terselesaikan sampai saat ini. Jadi awalnya itu kan kita adalah debitur dari Bank Muamalat. Nah, di mana Bank Muamalat bermasalah dengan kami dengan dugaan penipuan dan penggelapan dana yang diambil dalam rekening kami tanpa adanya surat kuasa dan sepengetahuan dari kami pihak NCU. Gitu. Berapa nilainya itu Mbak? Nah, kalau untuk total kerugian yang saat ini pokok itu 38,5 miliar. Gitu. Tapi kalau materialnya 200 miliar. Seperti itu. Itu terhitungnya dari kapan total kerugiannya itu? Kalau untuk pokoknya itu ada jaminan yang dirampas oleh Bank Muamalat dan digelapkan, terus ada uang tunai seperti itu. Itu dari kapan maksudnya periodenya? Periodenya dari 2011 sampai saat ini. Ada bukti-bukti apa aja sih? Kalau untuk bukti banyak, kita ada bukti kok, buktinya lengkap. Salah satunya apa kalau boleh tahu? Ada RTGS palsu, terus perampasan dan penjarahan yang dilakukan Bank Muamalat, serta dokumen-dokumen lainnya. Ya. Jadi kalau bertanya kenapa sih baru sekarang, sebenarnya bukan baru sekarang kita mengurus, udah lama. Nah, jadi kita pertama laporan polisi, tapi tidak pernah tidak lanjut, bahkan laporan kami di SP3. Entah kami nggak tahu apa, kenapa pihak kepolisian SP3 laporan kami, masa uang dalam rekening hilang, kata penyidik nggak ada tindak pidana, kan seperti itu. Nah, terus laporan kedua, kita ada laporan juga di Polda Kendari, tapi di SP3 juga. Terus untuk laporan ketiganya masih berjalan. Ini prosesnya dari tabungan apa sih dalam jadi kayak gini? Mbak menabung apa gimana? Kita debitur, jadi kita punya agunan yang dijaminkan seperti itu. Dan ada juga kita punya uang pribadi gitu, dalam rekening. Pribadinya sendiri bro? Kalau untuk pribadi yang kami ketahui mungkin sebelum jadi debitur Bank Muamalat ya sekitar 20 miliaran ya, seperti itu. Tapi dalam proses ini kerugian dalam arti kata Mbak itu rugi, belum ada keuntungan apa benar-benar rugi? Ya rugi dong Pak, karena gini kan awalnya itu kami dijanjikan ya, jadi kan begini, kita kan mitra kontrak dengan mitra aneka tambang ya, jadi kita punya pengolahan limestone, perusahaan besar yang perusahaan itu kita bangun dengan dana pribadi tanpa pinjaman dari bank lain, Bank Muamalat kan. Nah setelah itu mungkin karena bank melihat nilai usaha kita tinggi daerah situ, beliau mendatangi kami, pincapnya mendatangi kami, selalu menjanjikan, Bu, kalau mau masuk di bank kami, Bank Muamalat ini banyak keuntungan yang Ibu bisa dapatkan. Contohnya uang Ibu nggak perlu datang ke sana,
kami sendiri yang membawakan ibu, misalnya kan gitu. Contohnya gaji karyawan, uang gaji karyawan dia datang seperti itu. Nah awalnya itu gini mas, bapak saya ini kan mau beli dump truck nih, terus pincapnya ini menawarkan lah kepada kami, Pak Haji gimana kalau misalnya Pak Haji beli di yang rekomendasi saya, kan begitu. Oke, adalah penawaran-penawaran, tapi penawaran itu menurut kami lebih menarik karena 350 juta kurangnya gitu. Nah setelah itu pihak dari Bang Muamalat selalu tuh nelpon bapak bilang gimana Pak Haji beli aja atau enggak. Sebelah kami sudah membatalkan karena waduh masa sih ada penawaran yang luar biasa kan. Nah setelah itu nggak tahu kenapa mas, tiba-tiba uang dalam rekening tuh hilang 1,425 M itu. Kami tanya dong bapak saat itu, bertanya nih kok uang dalam rekening ini nggak ada, hilang 1,4 ini. Terus dia bilang maaf Pak Haji, kami sudah transfer uang bapak karena PT Tugu ini sudah mendesak untuk pembayaran DP mobil seperti itu. Nah heran dong kami sempat ada cekcok di Bang Muamalat, Pak ini kan uang saya, kok bapak bisa-bisanya mentransfer uang ini tanpa sepengetahuan dan tanpa kuasa kami, kan begitu Pak. Nah awal ceritanya itu dari seperti itu. Makanya dari Ya, jadi tadi ada RDP, rapat dengar pendapat umum dengan Komisi 11, dan mereka secara detail itu mengklirkan dan memverifikasi apa yang sedang terjadi dan apa yang sudah terjadi antara CV NCU ini dengan Bang Muamalat gitu. Memang ada proses yang belum selesai antara keduanya sejak tahun 2010 sampai sekarang tahun 2026. Ini juga terkait dengan bagaimana pertanggungjawaban pihak perbankan khususnya Bang Muamalat, bagaimana prinsip kehati-hatian bank dalam menangani perkara ini, dan kemudian sampai kapan ini, karena kalau ini berlarut-larut nanti yang akan tergerus namanya juga Bang Muamalat, karena bank ini kan harus kredibel, harus dipercaya oleh masyarakat. Kalau kemudian ini berlarut-larut, berkemungkinan nama Bang Muamalat buruk. Makanya ini dipanggillah pihak dari NCU ini untuk kemudian didengar apa yang terjadi, dan kemudian memang persoalannya menjadi terang karena ada kekurang hati-hatian dari pihak perbankan dalam hal ini khususnya Bang Muamalat dalam ini oknumnya ya, dalam kemudian memproses hubungan antara CVNCU dengan Bang Muamalat sehingga terjadilah kerugian-kerugian, dan kemudian patut diduga ada penggelapan dari oknum Bang Muamalat. Kemudian ada juga sertifikat-sertifikat yang menjadi jaminan yang kemudian hilang di Bang Muamalat, itu yang kemudian tidak bisa diverifikasi kembali keberadaannya, tapi dijadikan jaminan oleh pihak NCU kepada Bang Muamalat. Tapi ketika ditanya dokumennya ternyata sudah tidak ada. Ini kan berarti ada kekurang hati-hatian atau setidak-tidaknya kelalaian dari pihak bank dalam menjaga apa yang menjadi jaminan yang diberikan oleh nasabahnya bank ini kan. Makanya ini kemudian menjadi perhatian utama dari pihak Komisi 11 yang menangani perbankan untuk harus menindaklanjuti ini. Yang pertama untuk menyelesaikan persoalan supaya nasabah tidak dirugikan, yang kedua untuk menjaga supaya citra dari bank pulih kembali. Makanya sudah selesai ini urusannya bagaimana selesai, dan dari hasil RDP tadi juga diadakan suatu upaya dari pihak DPR untuk menyurati OJK atau memberikan OJK supaya OJK ikut menyelesaikan persoalan ini supaya tidak berlarut-larut. Jadi itu tadi yang dihasilkan atau disimpulkan dari hasil RDP dengan Komisi 11 DPR RI. Tadi kedua pihak itu dihadirkan Bang. Nah ini cuma dari pihak dari CVNCU aja yang dihadirkan. Ini Cahaya Ujung yang dihadirkan untuk diminta keterangan. Tapi dari situ sudah terang persoalannya, bahwasanya ada patut diduga kekurang hati-hatian dari pihak Bang Muamalat ini khususnya dalam menangani persoalan-persoalan perbankan antara mereka secara internal dan antara mereka Bang Muamalat dengan CVNCU. Dan untuk oknum ini sendiri, apakah sudah ada pemeriksaan kembali untuk? Nah kita tidak tahu dari Bang Muamalat seperti apa, tapi yang jelas harapannya DPR pun berharap supaya ini tidak berlarut-larut, supaya tidak menjadi masalah yang akan menjadi bom waktu, apalagi Bang Muamalat dengan Bank Syariah dengan pendapatan juga yang tidak maksimal sekarang ini kan, karena
banyak persoalan di dalam begitu. Jadi ini yang menjadi concern dari DPR RI tadi. Selain DPR ada pengaduan ke penyelenggara negara lainnya. Ini ada beberapa termasuk OJK sudah mengadu kan? OJK sudah, Ombudsman sudah, Kepolisian, Bareskrim, DPR Komisi 3, semuanya sudah. Responnya seperti apa, Tapi Mbak? tidak ada respon. Di kepolisian tidak ada titik terang, dan OJK pun bahkan kita kemarin sempat menyurat ke Wapres menyurat ke OJK, tapi tidak ada penyelesaian sampai saat ini. Ya, jadi belum ada penyelesaian ya. Ada sampai saat ini. Mungkin langkah selanjutnya. Ya, kita tunggu dari RDP. Kemudian mungkin karena ini kan saya kuasa hukum baru nih, bertunjuk nanti kita pelajari secara detail persoalannya bagaimana. Kita akan mensurati ke Bank Muamalat supaya ini cepat mereka selesaikan. Kalau nggak selesai, nanti kalau kita teriak-teriak terus kan capek juga nih Bank Muamalat kan, gitu. Jadi itu tadi kita upayakan. Katanya ada kontak fisik juga ya Mbak waktu menyambangi Bank Muamalat ya, Mbak? Iya, itu benar. Seperti apa, Mbak? Bahkan ada penyekapan juga sebelum beliau satu sebagai lawyer kami, ada almarhum Angga juga, dia sebagai lawyer kita dikunci di lantai 18 sampai jam 12 malam kita nggak boleh turun. Itu terjadi 2024. Kalau nggak salah saya lupa bulannya ya, intinya 2024. Bahkan sudah ada di media-media juga. Kemarin sempat viral juga video kami. Bahkan bapak saya yang udah berumur pun didorong. Ya begitu. Memang ada tindakan diskriminatif yang kami rasakan ya sebagai nasabah. Di mana kita datang ke Bank Muamalat, kita tidak dilayani dengan baik, malah kita diusir seperti itu. Ya.